Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya kami mohon maaf kepada jamaah sekalian telah mengganggu kegiatan ibadah sunnah zikir tadarus jamaah sekalian. Perkenankan kami dari DKM Nurul Iman Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah Jumat pada hari ini. Jumat 2 Zulqa'dah 1445 Hijriah, 10 Mei 2024 Masehi. Yang bertindak sebagai khatib dan imam pada kesempatan hari ini yaitu Bapak Ustadz Kolonel Purnawirawan Haji Bambang Siswoyo, yang alhamdulillah beliau telah berada di Masjid Nurul Iman. Kemudian yang bertindak sebagai muadzin dari Organik Dustira untuk waktu pelaksanaan ibadah Jumat pada hari ini yaitu jatuh pada pukul 11:48 menit. Ada sekitar beberapa menit lagi menuju pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya kami laporkan kas DKM Nurul Iman Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira saldo DKM sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 yaitu sebesar Rp13.550.000. Pendapatan kotak amal Jumat lalu yaitu sebesar Rp2.840.000. Jumlah kas sementara yaitu sebesar Rp16.390.000. Pengeluaran yang pertama berupa operasional kegiatan masjid yaitu sebesar Rp2.350.000. Yang kedua pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana masjid yaitu sebesar Rp8.635.000. Jumlah pengeluaran yaitu sebesar Rp10.985.000. Saldo sampai dengan hari ini yaitu sebesar Rp5.405.000. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiron kepada jamaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak di Masjid Nurul Iman. Semoga apa yang telah diinfakkan dalam bentuk apapun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian demi ketertiban, kekhidmahan dan kekhusyuan ibadah Jumat kita pada hari ini, dimohon untuk memenuhi saf yang masih kosong, baik itu di lantai 1 ataupun di lantai 2, dikarenakan ini hari libur, otomatis untuk pengoptimalan saf di lantai 1 harap dimaksimalkan, dipenuhi saf depan yang masih kosong supaya saudara kita yang datang belakangan bisa memenuhi di saf berikutnya. Kemudian untuk sementara waktu bagi jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi handphone harap dinonaktifkan atau dirubah ke mode silent atau getar. Simpan barang berharga jamaah sekalian di tempat yang aman. Kami menyarankan untuk menyimpan sandal, tas, dan sepatu jamaah sekalian pada loker penyimpanan sebelah kanan masjid di bawah tangga menuju ke lantai 2, atau bisa jamaah simpan masing-masing di depan jamaah ketika pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Mari saling aman dan saling jaga demi ketertiban bersama. Juga bagi jamaah sekalian yang membawa kendaraan harap telah diparkirkan dalam kondisi yang aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, kami atas nama Panitia Kurban Rumah Sakit Dustira menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban baik itu berupa hewan ataupun berupa saham. Untuk saham kolektif sapi yaitu sebesar Rp3.750.000 per orang sudah termasuk biaya operasional. Untuk itu bagi jamaah sekalian yang berkenan bisa menghubungi ke DKM Nurul Iman Rumah Sakit Dustira pada jam dinas. Selanjutnya, marilah kita sama-sama berdoa untuk saudara kita yang tengah sakit, baik itu yang sedang dirawat ataupun tidak, semoga diberikan kesehatan sedia kala, dan keluarga kita yang mengikhtiarkannya diberi kemudahan dalam setiap urusannya, dan juga bagi saudara kita yang telah tiada, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka semua dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. As'alukal ijabah wal barakah. Allahumma rabbana as'adhi bil ba'sya ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yaghadiru saqama. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.
Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin itu saja beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Kita berharap pelaksanaan ibadah Jumat kita pada hari ini merupakan ibadah Jumat yang terbaik yang dicatat sebagai amal kebaikan pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wahidil ahadis samadil majid ar-rahmanir rahimil qaribil ibadihi min hablil warid alladzi fataha qulubal mu'minina fi ta'mini wat tauhid wa ahya fi qulubis solihina bi asjari syadid wa ambata fiha bi asjari su'i wal khuluqil qadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
syahadata man qala la fadkhalau fi sa'adatil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin mutaminil akhlaqi wa wasilati kullil murid wa ala alihi wa sahbihi alladhina yattahiduna fi ukhuwatihim wa ta'awunihim libtigha'i mardatillah wahidil farid. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha fa inna khairaz zati taqwa. Sadaqallahul ladzim. Wa muslimin rahimakumullah. Ruhul ibadah niatun wa ruhun niat ikhlasun. Jiwanya ibadah adalah niat, jiwanya niat adalah ikhlas. Di tempat bersujud yang mulia ini, Masjid Nurul Iman, mari bersama kita fokus, tulus, dan lurus niat beribadah karena Allah. Saya berdoa siapapun diri kita, apapun profesi dan kegiatannya. Kita berharap setiap tapak langkah gerak kita hari ini di hadapan Allah bernilai ibadah. Ritual ibadah kita lakukan baik ritual ilahiyah maupun insaniyah, hablum minallah wa hablum minan nas. Yang kita lakukan sejak akhir balik hingga siang ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Jamaah rahimakumullah, semoga Jumat kali ini kualitas iman kita lebih baik. Pelaksanaan tugas sesuai tataran kewenangan profesi tanggung jawab lebih baik. Jika ada khilaf salah, mari perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Besar siang ini pula mengampuni segala kekhilafan, kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Allahumma amin. Saudara-saudara, renungan Jumat kali ini dan pokok masalah intisari ibadah haji. Beberapa saat lagi saudara kita, mungkin keluarga kita akan menunaikan ibadah haji. Dan itu merupakan ibadah puncak rukun iman kelima yang memerlukan seluruh potensi. Kalau kita bersyahadat modalnya cuma mulut dan lesan. Sholat modalnya mulut dengan fisik. Syakat keikhlasan mengeluarkan harta. Puasa pengendalian diri. Tapi kalau haji memerlukan ucapan mulut, memerlukan fisik, memerlukan harta. Sebab itu dalam surat Al-Imran 97, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Telah diwajibkan kepadamu manusia, khususnya Islam, untuk beribadah haji seumur hidup satu kali. Seumur hidup satu kali, bukan tiap tahun. Man istata'a ilaihi sabila, bagi hamba yang mampu untuk beribadah haji. Pengertian mampu di sini meliputi beberapa hal. Mampu secara fisik, mampu secara manasik, mampu secara pesak ekonomi, dan juga ada kesempatan, ada kuota, ada waktu. Saudara-saudara, kenapa ibadah haji harus mampu secara fisikly? Karena hampir 75% ibadah haji melibatkan kegiatan fisik. Maka satu-satunya ibadah melibatkan kesehatan adalah masalah haji. Syahadat tidak perlu puskesmas, tidak perlu dokter. Tapi haji memerlukan melibatkan kesehatan dan melibatkan berbagai macam instansi. Bukan hanya Kemenak, tapi juga kesehatan. Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan, kedutaan, berbagai macam dikerahkan. Karena apa? Di samping itu masalah ibadah yang sakral juga menyangkut membawa visi dan misi nama negara. Sebab itu saudara-saudara, di samping fisik maka perlu manasik. Belajarlah manasik jauh sebelum berangkat, tidak cukup penataran 2-3 hari. Dan ibadah haji sebaiknya lebih cepat lebih baik. Jangan menunggu umur tua, karena kita tidak tahu apa umur kita sampai tua. Jangan berpikir masih muda banyak dosanya, nanti kalau udah tua baru berangkat haji. Itu pola pikir yang keliru. Justru mumpung muda banyak dosanya, bertobat. Jangan berpikir kalau di sini berbuat jelek, di sana dibalas jelek. Itu cerita perorangan. Yakinlah bahwa Allah Maha Pengampun dan tanah suci bukan arena balas dendam Allah kepada hambanya, tapi justru tempat pertobatan. Maka jangan takut pergi haji dan umroh karena cerita orang perorangan.
Itu sifatnya kasuistik. Kalaupun terjadi sesuatu, terima saja. Anggaplah itu ujian dan balasan. Ini untuk memotivasi, memacu kita untuk semangat. Dan Allah akan memampukan hambanya, orang yang mau dan punya niat. Bukan memaukan orang yang mampu secara materi. Saudara-saudara, banyak orang kaya, banyak orang menguasai agama, belum tentu dia berniat haji. Tapi mungkin secara ekonomi dia ekonomi lemah. Mungkin di mata kita dia orang terlemah. Tapi dia punya niat, Allah mengangkat derajatnya. Dan tahun ini banyak orang-orang yang cerita. Tukang becak bisa pergi haji, satpam pergi haji. Secara logika jauh dari nalar. Tapi karena dia niat dan menabung bertahun-tahun, Allah memampukan. Dan dia mampu. Dan insya Allah berangkat. Ini yang diharapkan. Kita boleh iri dalam masalah ilmu dan ibadah. Masalah harta, mata kita ke bawah. Agar kita selalu bersyukur. Tapi masalah ilmu dan ibadah, mata kita ke atas. Mungkin banyak orang yang umurnya di bawah kita. Tapi ibadahnya lebih baik dari kita. Itulah yang kita iri. Mungkin banyak orang yang hartanya di bawah kita. Kita mungkin di atas. Kita bersyukur. Karena suatu saat mungkin kita akan di bawah. Mereka yang sekarang terhina menjadi orang yang di atas. Sebab itu saudara-saudara, kita niati saja ibadah haji. Sekalipun sekarang susah. Mungkin di Ciamai, haji reguler menunggu 25 tahun. Kota Bandung menunggu antri 40 tahun. Mungkin Jakarta, Medan, Sulawesi mungkin puluhan tahun. Termasuk Malaysia. Memang surga mahal. Lalu saudara-saudara, ada yang haji lebih cepat. Dikenal dengan ONH+. Itu pun harus ngantri 7-8 tahun. ONH sana istilah plus, belum tentu pahalanya plus, tergantung niat dan cara ibadahnya. Hanya lebih cepat lagi setidaknya dengan haji furoda. Per orang mungkin sekitar 450 juta per orang. Itu pun kalau visanya turun bisa berangkat. Dan itu turun menjelang berangkat. Kalau tidak turun tidak berangkat. Sebab itu saudara-saudara, jangan takut karena cerita bismillah. Aturan bisa berubah. Hanya Al-Quran yang tidak bisa dirubah. Tapi kebijakan, aturan, undang-undang, hukum suatu saat bisa berubah. Sebab itu saudara-saudara, lambang-lambang kehajian banyak menggambarkan kita. Kenapa orang berpakaian ihram putih? Itu melambangkan kesetaraan, kesamaan bahwa di hadapan Allah semua orang sama. Tidak ada bedanya atasan dengan bawahan. 2 lembar pakaian putih melambangkan kesucian, melambangkan itulah yang harus kita pakai pada waktu kita meninggal dunia. Yang biasanya mewah, biasanya serba gemerlap. Pada hari itu pakaian ihram semuanya 2 kain putih. Dan ada larangan tertentu. Lalu saudara-saudara, ada kita mengenal dengan istilah tawaf keliling Ka'bah, 7 keliling. Kita harus mengerti ilmunya, dari mana kita start, dari mana kita berhenti. Apa doa yang dibaca? Itu perlu belajar. Sebab itu saudara-saudara, manasik tidak cukup 1, 2, 3 kali. Sekarang banyak sarana belajar. Banyak lembaga-lembaga untuk belajar. Kenapa tawaf itu keliling ke kiri, tidak ke kanan? Itu salah satu maknanya bahwa manusia berani menghadapi situasi yang senantiasa berubah. Tidak selalu rutinitas. Dan ibarat orang berdoa. Orang dunia keliling Ka'bah. Semuanya mengarah ke kiri. Itu ibarat orang membuka botol. Orang sedunia berdoa, insya Allah didengar di atas langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mutar ke kanan, botol ditutup, itu menutup. Tapi kalau kebuka, insya Allah akan ke kiri akan terbuka. Dan pada waktu tawaf kita akan banyak melihat kelakuan manusia. Yang mestinya tidak dilakukan tapi dilakukan. Itulah watak manusia di dunia. Sebenarnya pada waktu tawaf tidak ada orang selfie. Tidak ada orang ngobrol karena waktu itu ibadah. Tapi karena tidak tahu ilmunya di tengah tawaf, di tengah ibadah, dia selfie, dia pikol. Harusnya setelah ibadah selesai. Ini yang perlu dipahami. Di tengah-tengah orang tawaf banyak yang bawa uang, bawa serban, diusap-usap ke Ka'bah, dinding Ka'bah dengan mengalap barokah. Ini adalah haram hukumnya dan itu musyrik.
Ini perlu dicatat karena banyak masih jamaah Indonesia yang melakukan semacam itu. Ada tempat-tempat berdoa, ada etika berdoa, ada waktu berdoa. Sehingga ibadahnya tidak sia-sia. Lalu ada gerakan sa'i, lari-lari kecil dari Sofa dan Marwah. Kurang lebih 500 meter. Kali 7 balikan berarti 3,5 kilo. Di sini perlunya fisik harus sehat. Sekarang tempat sa'i sudah enak. Pakai aspal, pakai marmer, pakai AC. Padahal sejarah itu adalah dari gunung ke gunung zaman Siti Sarah, Siti Hajar. Mencari sesuatu untuk Ismail. Dari gunung ke gunung, dia turun dari lembah ke lembah, sejarahnya. Maka prakteknya sekarang ada lampu hijau. Antara lampu hijau dia lari-lari kecil. Cinjit. Itu melambangkan dulu adalah curam. Sejarah ini harus dipahami, dimengerti. Sehingga pada waktu kita lari-lari kecil, bukan main-main kayak anak-anak. Lalu ada lempar jumroh. Ula wusta akoba. Itu adalah lambang melempar setan. Maka perlu ngerti sejarahnya. Lalu ada potong hewan korban. Itu bukan sejarah sembarangan, tapi sejarah yang mengandung makna. Pada hakikatnya orang berkorban adalah orang yang bersyukur. Tadi panitia sudah mengumumkan, bagi yang korban bisa tiap tahun, karena itu hukumnya sunat. Tapi haji seumur hidup 1 kali. Yang kedua, ketiga, keempat hukumnya sunnah. Maka bagi yang baru pertama kali mau haji harus betul-betul optimal. Meskipun banyak uang masih muda, jangan berpikir nanti kedua, ketiga masih bisa disempurnakan. Hukumnya sudah beda. Pertama adalah wajib, kedua sunat. Maka usahakan yang pertama lebih sempurna. Dianjurkan bagi yang haji adalah sunnah berkorban. Bagi yang tidak haji di sini silahkan berkorban, diniati ibadah dari rasa syukur. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Darahnya mengalir ke bumi, tapi hakikatnya adalah syukur Allah yang menerima. Dagingnya dibagi, memiliki kepekaan, kepedulian nilai sosial. Boleh kita merasakan sebagian. Oleh itulah mari kita berlomba. Hakikatnya ibadah korban adalah membuang nafsu-nafsu hewaniah yang ada dalam diri manusia yang berkorban. Itu hakikatnya. Nafsu hewaniah apa yang kita ada dalam diri manusia? Nafsu hewaniah adalah nafsu yang susah diatur. Nafsu yang tidak tahu aturan. Sapi, kambing, dia tidak tahu mana rumput majikan, mana rumput tetangga. Panca indera dia punya, materi otak punya, tapi sapi tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana kambing, mana rumput sendiri, mana rumput orang lain. Kambing tidak mengerti. Tapi saudara-saudara, mari kita yang punya indera, mampu membedakan mana hak, mana batil, mana milik sendiri, mana milik negara, mana milik orang lain, mana milik dinas. Sehingga manusia akan punya waskat, pengawasan malaikat ada dalam diri kita. Kita berbuat apa, yakinlah Allah akan mencatat positif negatifnya. Tentulah saudara-saudara, bagi yang beribadah haji, niat, tekad, berangkat. Kalau hanya niat cicing di tempat, melihat orang lain berangkat nangis. Tapi ada tekad, yakinlah Allah akan memampukan diri kita. Sekian demikian renungan Jumat kali ini. Mudah-mudahan bagi yang sudah haji bisa beribadah haji lagi. Bagi yang belum, mudah-mudahan Allah memberi kesempatan. Bagi yang sangat sibuk, duitnya banyak, tidak ada salahnya. Berangkatkan orang tuanya, berangkatkan ustadznya. Niati dengan baik, insya Allah berpahala, tidak hilang sia-sia. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbal minni wa minkum innahu wat tawwabur rahim wa qur rabbi fir warhamma anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah raufir rahimillah sisil hakim hadana bifadlihi ila dinihil qawim wa yassara lana sulukat tariqil mustaqim bil ayati wa dzikril hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin mutammimil akhlaqi wa syarati kullil murid wa ala alihi washabihi alladhina yattahiduna fi huwatihim wa ta'awun ibni khawati
libtighaiti mardatillah wahidil farid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan totalitas takwa yang sebenarnya. Hendaknya setiap diri manusia mengkaji ulang, muhasabah, mawas diri, apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Hari esok, masa depan, hari esok setelah di kuburan, hari esok setelah hari kiamat, hari esok 20-50 tahun anak cucu kita bagaimana nasibnya. Hari esok setelah kita tidak dinas, hari esok setelah kita tidak punya apa-apa, apa yang telah persiapkan. Bertakwalah kepada Allah. Saudara-saudara, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga hajat kita, program kita, nawaitu kita, Allah senantiasa mengabulkannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sholina sabra wa sabit aqdamana wa thiqabil kafirin. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhinal jannata mal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullah akbar. Astaghfirullahaladzim ibadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Tes on-soft-nya dirapikan, dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allah Akbar.
Allah Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim.